alamin alladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan juga hidayah dan inayah-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa sama-sama hadir duduk beriktikaf dan melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi untuk mengharapkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali ngaji kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini ada berbagai kebaikan ya, ada yang diundang ya, dan ada yang memang jadwal ini harus tetap berjalan, sehingga bagi-bagi lah ya. Insya Allah yang kesana baik, yang tetap di sini juga baik ya. Yang langsung pulang juga baik ya. Karena ada juga yang nggak ke masjid ya, itu lebih tidak baik lagi ya. Baik para jemaah sekalian, artinya ini kita berharap tidak terjadi kusak-kusuk ya, seperti ada kelompok-kelompok atau ada gap enggak ya. Jadi kita ya ingin bahwa jadwal kegiatan di masjid kita ini bisa tetap berjalan ya. Karena kalau sedikit-sedikit diliburkan, kemudian udah libur ya kan hujan, nanti jadi bersedek jadi nanti lama-lama jadi hilang ya. Jadi kita tetap usahakan tetap berjalan seberapapun yang hadir ya. Kalau disuruh milih ya milih ke sana ya kan pulangnya dapat kue ya. Dan saya tidak perlu menyiapkan materi ya. Tapi ini untuk kebaikan bersama. Memang bagusnya ada ini ya, ada kalau bisa dua-duanya bisa didapat ya. Hanya ke sini bisa, nanti ke sana juga. Bagusnya memang waktunya tidak berbarengan gitu ya. Hanya kan ada sisa juga bisa. Kalau di tempat saya yang namanya tahlilan itu pasti habis sisa ya. Karena menganggap habis maghrib itu waktunya sempit gitu ya. Maka dipakainya habis sisa. Yasinan, tahlilan, apa itu habis sisa. Ya, artinya nggak apa-apa kalau misalnya nanti berikutnya pemudanya habis sisa kita rame-rame sana. Tapi kita ngasih dulu misalnya. Ya. Baik ya, atau ya opsinya begini ya nggak apa-apa. Cuma kan yang tidak kita inginkan nanti ngomongin sini ngomongin sana. Ini nggak bagus ya. Jadi kita fair saja ya. Demi kebaikan semuanya tetap berjalan ya. Baik para jemaah sekalian, di materi berikutnya Al-Babus Salis, bab yang ketiga adalah fil akhlak, menerangkan akhlak ya. Sebelumnya yang kita bahas adalah adab. Bedanya apa adab dengan akhlak ya. Kira-kira apa ya bedanya ya. Jadi adab kan yang sudah kita lalui, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Quran, adab kepada diri sendiri, adab kepada tetangga, kepada orang tua, anak, kemudian adab tidur, adab makan, ya, adab bertamu, ya, itu adab ya.
Jadi itu ya dari contoh-contoh itu yang sudah kita bahas itu terbayang bahwa ada itu bab-bab yang membahas sesuatu yang nyata ya, atau yang kelihatan ya. Ada minum misalnya ya kan lihat pegang pakai tangan kanan, baca basmalah, duduk ya, ketika bernafas dalam bencana, itu kan hal-hal yang zohir gitu ya, yang kelihatan nyata ya. Nah kalau akhlak, nah itu hal-hal yang berada di hati ya, gitu saya disampaikan gitu ya. Nah hubungannya bahwa sebenarnya adab itu bisa dikatakan cerminan akhlak ya. Jadi the powernya itu di dalam hati, tapi muncul dalam bentuk perilaku-perilaku yang terbimbing, yang baik ya, dalam berbagai aspek ya. Itu yang kemudian disebut dengan adab ya. Adab kepada Allah berarti doanya kita sholat berjamaah ya kan, kemudian baca Quran, berdoa, nah, itu adab-adab yang zahir terlihat kita lakukan ya kepada Allah, kepada Rasul kita mengikuti sunnah-sunnahnya ya, membaca sholawat. Nah tapi dorongannya ya, the powernya itu di dalam hati. Nah, itu yang kemudian disebut dengan akhlak ya. Jadi adab itu mirip kulitnya lah ya, akhlak isinya ya. Jadi kalau sesuatu itu ada yang bagian dalamnya berarti itu akhlak, bagian luarnya berarti adab gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi orang-orang yang akhlaknya baik akan melahirkan adab-adab yang baik, melahirkan dorongan ya, dia melakukan adab-adab yang baik ya. Tapi kayaknya nggak bisa dibalik ya. Orang yang adabnya baik belum tentu akhlaknya baik ya, karena kadang-kadang adab itu bisa dibuat-buat ya. Ya artinya orang lihatnya bagus ya. Nah ini yang kemudian suka disalahpahami ya. Jadi enggak apa-apa ya, ibadahnya enggak bagus, yang penting akhlaknya bagus ya, itu salah, bukan akhlak, adab mungkin ya. Artinya perilaku adab itu kadang-kadang bukan berasal dari akhlak, bukan berasal dari kesadaran, tapi mengikuti tren ya, karena di masyarakatnya bagus dia ikut bagus, atau ada motif-motif tertentu ya, karena mau nikah dan mertuanya di situ dan dia memperlihatkan diri bagus ya kan, secara zahir adabnya bagus, karena itu adabnya bagus, tapi apakah akhlaknya bagus belum tentu ya. Jadi akhlak lebih ke sesuatu yang lebih pokok ya, lebih mendasar ya. Jadi kalau akhlaknya bagus ya, bahkan bisa dikatakan akhlak itu terbentuk dengan adab yang dilakukan secara terus menerus, itu akan menguatkan atau membangun kekuatan akhlak ya. Jadi karena akhlak itu ketika sudah ada di dalam diri kita, misalnya akhlak yang baik, itu akan mendorong suatu secara mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan baik secara mudah, atau dengan kata secara otomatis ya. Jadi kalau akhlaknya orang itu udah baik ya, itu otomatis ya, ketika azan malam langsung ke masjid ya, berarti itu akhlaknya bagus ya. Ketika ngomong sopan, kata-katanya bagus, tidak corong, tidak bohong ya. Jadi akhlak yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik.
Baik, kita baca dulu. Ini banyak narasi panjang banget ya. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama fi husnil khuluqi wa bayanihi, menerangkan tentang bagusnya akhlak yang bagus dan penjelasannya. Akhlak yang bagus ya. Berarti ada akhlak yang tidak bagus ya. Kalau disebut akhlak saja memang itu konotasinya yang bagus ya. Tapi kalau dirinci ada akhlak yang tidak bagus ya. Karena kalau akhlaknya tidak bagus itu ya otomatis yang muncul adalah perilaku yang tidak bagus. Jadi adab yang tidak bagus, kelakuan yang tidak bagus itu lahir dari hati yang akhlaknya tidak bagus ya. Jadi kalau lihat motor itu ya langsung pikir gimana cara mencurinya ya. Jadi berpikirnya nggak bagus, berkatanya nggak bagus, berperilakunya nggak bagus, itu mencerminkan akhlaknya tidak bagus ya. Oke, kita baca dulu. Al-khuluq ini jadi tulisnya karena ini dasar dari materi kita selanjutnya tentang akhlak ya. Jadi akhlak sendiri itu bentuk jamak ya. Bentuk jamak dari khuluq. Khuluqun jamaknya akhlak. Ya, kalau kita bahasa orang Indonesia suka mengambil jamaknya, ya, ya, maksudnya tidak mesti jamak. Ya. Akhlak kita, padahal maksudnya ya satu akhlak, ya. Seperti malaikat itu jamak, ya. Itu yang kita transfer ke bahasa kita malaikat. Padahal mufradnya atau tunggalnya itu bukan malaikat, tapi malakun. Ya. Ini juga tunggalnya khuluqun, tapi ini yang kita pakai sehari-hari akhlak ya. Ya, akhlak ya. Baik, kita baca al-khuluqu berarti akhlak ya, karena bahasa kita kan akhlak ya. Al-khuluqu akhlak itu adalah hayatun itu ya, seperti keadaan atau institusi lah gitu. Apa institusi itu ya? Ya suatu lembaga ya, kayak lembaga gitu, kayak sebuah organ ya, atau sesuatu entitas rasihatun yang menetap nafsi di dalam jiwa, berarti di dalam hati. Jadi akhlak makornya atau muaranya, tempatnya berada itu di dalam nafs, di dalam hati. Jadi justru dia seperti mesin, kalau mobil atau motor itu mesinnya, mesin akhlak itu ya di hati gitu ya. Memang nggak kelihatan, mobil memang nggak kelihatan mesinnya atau jalan aja. Tapi justru itu yang paling vital. Tasduru anha yang keluar atau muncul ya, yang munculnya keluar anha darinya, dari akhlak itu keluar apa yang keluar? Al-af'al, perilaku ya, perilaku mulut dan perkataan ya, perkataan, perilaku, bahkan termasuk sikap, cara pandang, cara berpikir, itu semuanya tergantung pada itu hayat, itu pada institusi akhlak itu. Al-iradiyah, al-ikhtiyariyah, iradiyah yang bersifat keinginan atau kesadaran atau sukarela, ya. bukan kebetulan, bukan refleks, ya, tapi memang dalam
sadar, al-ikhtiyariyah yang bersifat pilihan, memang itu pilihannya. Jadi tentunya setelah melalui perenungan, melalui pertimbangan, ya. Jadi memang itu hati itu fungsinya begitu, menganalisa, menimbang, kemudian memutuskan dan merekomendasikan untuk anggota badan berbuat. Ya. Nah, bahan-bahan perenungan itu berasal dari akal, ya, dari ilmu. Ya. Makanya akal menangkap, ya, melalui mata, telinga, seperti kita yang mendengarkan ini jendela akal, ya. Ketika kita dengar, kita melihat secara visual, itu diserap oleh akal, dipikirkan, ya, baik, buruk, bagus, tidak, ya, terpuji, tercela, ya, itu ditangkap oleh akal. Akal itu kan ngerti, ya. Nah, itu diturunkan ke hati. Nah, hati kemudian menganalisa, merasakan, menimbang-nimbang, akhirnya memutuskan dan merekomendasikan untuk seluruh badan kita melakukan suatu perbuatan yang diinginkan, ya, oleh hati kita. Maka nanti para jemaah sekalian, kata iradah ini menjadi kunci, ya. Kunci, bahkan menjadi inti dari ketaatan kita itu kehendak kita. Karena kalau perbuatan tidak berhasil dengan kehendak, maka itu gak jadi amal, ya. Jadi kalau kita ini duduk ini, kalau kita gak niat, gak ada keinginan, hanya harus duduk lah daripada pulang juga makanan belum siap atau apa, ya. Jadi gak ada kehendaknya, itu gak jadi amal. Walaupun duduk juga, misalnya kita tahu juga, ya. Maka kata iradah ini sangat intinya ketaatan kita itu ada iradah, ya. Kodrat iradatnya. Apa iradah artinya? Keinginan, ya, atau kehendak. Keinginan atau niat, ya, yang kemudian lebih spesifik dalam istilah niat, gitu, ya. Innamal amalu binniyat, ya. Amal-amal kita itu maunya apa sih kita, gitu, ya. Inginnya apa, gitu, ya. Ya, kita ikut taklim, ya, pagi sore, ya, hari Ahad, dari Rabu, ya. Ini inginnya apa kita? Nah, itu yang diintikan oleh Allah. Bahkan nanti surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang menginginkannya. Kalau kita nggak pikir, ya nggak dikasih. Pikirkan kita, gitu, ya. Makanya Nabi menyampaikan semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggak toh, kan artinya nggak ingin, gitu, ya. Jadi harus ada keinginan, ya. Dan setiap amal kita akan dilihat dari sini, ya. Memang niat itu kemudian harus dibuktikan, ya. Kalau niat doang nggak dibuktikan, ya. Ya Allah nggak tahu itu untuk bohong, berarti, ya. Misalnya niat untuk berkorban, menyembelih, ya, maka Allah menghargai niat kita, ya. Niatnya kan melaksanakan kewajiban berkorban dan melaksanakan korban dengan kualitas yang terbaik, ya, cari hewan yang bagus, yang gemuk, ya, karena ini adalah ibadah untuk Allah. Allah menilai dari sini, ya. Makanya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa, ya. Yang akan nyampe kepada Allah bukan dagingnya, ya, gemuk
pokoknya tadinya darah nggak nyampe. Yang nyampe apa? Akuannya, keinginannya, niatnya. Maka itulah kekuatan niat dalam setiap ibadah kita. Itu akan seperti apa gajinya, nilainya itu tergantung pada irodah, ya. Dan irodah yang kuat, yang sudah melembaga itu disebut akhlak, ya. Jadi kalau orang akhlak sudah baik, berarti kekuatan hatinya itu sudah sangat kuat, ya. Sehingga melahirkan perilaku itu sangat mudah, sangat cepat dan otomatis. Jadi akan berkumandang nggak mikir lagi berangkat ya. Nah itu udah pasti berangkat, itu pasti nggak mikir. Kita masih mikir kan kalau kita akan terus ke masjid kan? Nah itu udah akhlaknya udah terbangun, ya. Tapi kalau mikir berangkat. Nah itu masih baru membangun, ya. Jadi kalau sudah berakhlak itu kalau ngomong pasti jujur. Nggak mungkin kita bohong itu, nggak mungkin, nggak bisa kita, ya. Jadi itu sudah ada memang kekuatannya dari ya, itu akhlak, ya. Jadi puncak dari seluruh amal, seluruh ketaatan kita itu terbangunnya semua. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu utammima makarimal akhlaq, ya. Dengan akhlak dibagi adab, ya. Kalau adab kan yang nambah-nambah, tapi akhlak itu kesempurnaan akhlak itu ketika hatinya itu sempurna, gitu ya, dan tidak memerintah tubuh itu kecuali yang baik-baik saja, ya, yang mulia-mulia saja, ya. Oke. Jadi iradiyah al-ikhtiyariyah, ya. Jadi yang menimbulkan atau yang melahirkan perilaku sadar, ya, perilaku sadar, bukan karena ikut-ikutan, ya, bukan karena terpengaruh, bukan karena ancaman, tekanan, malu, ya, bukan itu, ya. Jadi akhlak itu memunculkan perilaku sadar, ya, berupa keinginan untuk memilih perbuatan tersebut. Min hasanatin, baik itu berupa kebaikan, ya. Berarti yang mendorong kebaikan berarti akhlak yang baik, akhlak hasanah atau mahmudah, terpuji. Wasayatin atau akhlaknya buruk, bisa jadi terbentuk akhlaknya itu power yang jelek, ya. Jadi rekomendasinya ya semuanya nafsul ammaratun bisu, jadi ya suka memerintahkan yang buruk-buruk, ya. Ngomong nyelkit, kalau berbuat zolim, ya, malas beribadah, ya, mudah berdosa, dan sebagainya. Wajahnya baik itu indah, wakobina atau buruk, ya. Kobina itu jelek, ya. Jadi kalau orang itu hatinya sehat, dia akan nalurinya, fitrahnya itu dia akan melakukan hal-hal yang baik-baik, yang indah-indah, ya, yang dia patuh pada aturan, menampilkan pergaulan yang menyenangkan
aura kita itu akan terpengaruh atau itu menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Jamila wa qabila. Wajah dan akhlak itu atau institusi akhlak itu, lembaga akhlak itu. Kalau lembaga itu kan berarti suatu yang kokoh akarnya. Wajah qabila itu menerima ditomaiya ya. Secara tabiatnya dia menerima litaksir tarbiyah, menerima pengaruh dari proses tarbiyah pembinaan, ya, pembinaan atau bimbingan atau pembelajaran, ya. Al-hasanah yang baik, wassayi'ah dan yang buruk, ya, iya ya pada dirinya. Jadi dia bisa berubah ya, dari yang buruk menjadi baik menjadi baik, yang baik menjadi semakin baik, atau ya dari yang aslinya baik kemudian karena ada tarbiyah yang salah maka berubah menjadi jelek ya. Aslinya manusia itu semuanya kan baik ya, fitrah. Kalau mauludin yuladu ala fitrah. Siapa yang membuat dia rusak? Lingkungannya. Bahwa lingkungan pertama adalah kedua orang tuanya. Yuhawidani atau yunassirani atau yumajjisani. Ya, itu simbol kesesatan yang paling nyata ya. Dia berubah menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi maling, menjadi copet, menjadi brengsek, menjadi penjahat ya. Nah, itu tergantung pada lingkungan yang kemudian mempengaruhi mempengaruhi akhlaknya, gitu ya. Nah ini para jemaah sekalian, maka sesungguhnya yang kita lakukan melalui kajian-kajian kita ini, kita sedang mentarbiah diri kita, mentarbiah akhlak kita, ya, agar terus ya dipengaruhi dengan ilmu-ilmu yang kita belajar itu menjadi baik dan menjadi semakin baik, gitu ya. Fa'idha ma'rubiyan hadihil hay'ah ala isad al-fadilah wal haq. Jadi kalau ditarbiyah, ya. Kalau dilakukan tarbiyah, termasuk ini yang kita lakukan tarbiyah ya. Ya, kita mengikuti kajian tafsir itu tarbiyah. Kita mengikuti kajian ini apa ini? Kajian apa ini? Ya, akhlak ya. Ini tarbiyah ya. Kita ikut liqah tarbiyah ya. Itu bahkan namanya tarbiyah juga ya. Nah itu kalau dilakukan tarbiyah hadilah terhadap itu institusi ini ya. Ala isadul fadilah wal haq ya. Dengan membawa atau menguatkan ya keutamaan dan kebenaran ditanamkan, bahwa bil ma'ruf mencintai kebaikan ya. Warabba fil khair dan juga senang ya terhadap kebaikan. Ma'ruf dan khair itu dua-duanya kebaikan. Tapi kalau khair itu kebaikan yang lebih spesifik menurut agama Islam ya. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang dipandang baik secara universal, siapapun memandang baik ya. Seperti jujur itu semua orang memandang baik ya. Dermawan ya. Tapi kalau sholat itu yang memandang baik hanya kita orang Islam ya. Nah, itu namanya khair. Wa ru'idat ala hubbil jamil ya. Dan juga ditanamkan kesenangan mencintai yang indah-indah ya, yang tertib, yang ketentraman, ketenangan, kenyamanan. Pokoknya dia ingin menciptakan kebaikan di dalam lingkungannya, gitu ya. Jadi kalau ada yang kotor ingin dibersihkan, ya. Ada sampah dipungut, ada
auto sama bro, ya. Mobil bagus, auto buka kaca, berkacang. Ya. Itu, nah, berarti itu ya akhlaknya nggak benar. Gitu ya. Kalau ia termobil dan juga membenci yang buruk-buruk, ya nggak suka, ya. Jangankan ngomong, kita dengar kata-kata jorok aja nih, nggak enak banget ya. Ada ngomong kanji, ngomong apa? Sekarang anak-anak itu bilang cok, ya cok, itu katanya itu singkat dari dancuk, ya. Dancuk kan itu kalau orang Jawa Timur itu, kalau orang Jawa itu kalau di Jawa Tengah bajingan itu kalau dancuk. Tapi sekarang cocok, anjay itu juga senang anjay, anjing. Ya. Jadi kita nggak enak banget dengan kata, apalagi kan nggak mungkin kita ngomong gitu. Ya. Wasba'adzalika tom'anlah. Ya, maka ketika proses tarbiyah itu terus dilakukan, ya, oleh yang bersangkutan tentunya, maka itu semuanya akan membuat si institusi itu menjadi baik, ya. Tasduru anul af'al jamilah, ya, akan menjadi baik dan akan menghasilkan atau melahirkan perilaku yang baik, yang indah, disuruh dengan mudah, nggak mikir-mikir lagi. Ya, yang namanya ngomong ya pasti kita baik ngomongnya, ya, pakai sopan santun, ya, pesan sama-sama pesan. Kalau kita kan ingin menyampaikannya dengan sahlu-sahlu supaya tidak menyakiti atau menyinggung hati. Waduna takalufin tanpa terbebani, ya. Jadi kalau akhlak itu memang otomatis, ya, kita ikutin taklim ini salah satu kekuatan akhlak, ya. Mungkin awal-awalnya dalam proses pembentukan atau membangun akhlak itu nggak betah, ya. Untuk duduk itu kan nggak betah, ya. Apalagi lama, gitu, ya. Apalagi kalau sengaja, ya, nggak betah. Tapi kalau sudah terus dibangun, ya, lama-lama akhlaknya menjadi kuat, lama-lama menjadi ringan. Ya, kita menjalankan kebaikan itu menjadi ringan. Suhulah, ya. Jadi tuna takaluf jadi suhulah dengan suhulah salut-salutnya mudah. Ya. Jadi kita sholat jamaah gampang itu, malah kita malah meriah kalau nggak sholat jamaah, ya, gitu, ya. Merasa nggak enak banget, gitu. Tapi bagi orang yang awal-awal kan berat, ya. Udah jamaah, tambah taklim, ya, sampai jam 7 kalau bagi misalnya, itu berat. Ya. Tapi kalau sudah jadi akhlak, nggak berat lagi, ya. Sholat tahajud berat kan? Berat bagi yang belum pernah. Tapi kalau bagi yang sudah berakhlak tahajud, akhlaknya nggak kuat, tahajud itu enak, gitu. Baca Quran, ya, dan lain-lainnya, kebaikan-kebaikan itu akan mudah, ya, biduni takalluf, tanpa beban, tanpa berat, ya. Ilafi, maka kondisi seperti itu, ya, akhlak atau apa tadi, jadi lembaganya itu kemudian disebut khuluqun hasan. Jadi institusi yang kemudian melahirkan perilaku baik secara mudah, ya, ringan, maka itu disebut akhlak yang baik. Akhlak yang baik ketika dia bisa memunculkan kesadaran kita untuk berperilaku baik secara mudah, otomatis, ya. Nah,
Wa na'tatil kalafal jamil asadra'anu biduni takallufin bil akhlaqil hasanah, ya. Jadi akan muncul dari akhlak yang baik itu perilaku yang indah yang bagus, ya, tanpa beban. Ya, memang aslinya ada beban, cuma nggak terasa beban, ya. Seperti melaksanakan tugas-tugas, ya. Anda nggak bayangkan nggak bagaimana mujahidin Hamas, ya, untuk mempertahankan Gaza. Ya. Mereka hidupnya kayak ayam di bawah tanah, kabar. Ya, dan selama ini orang-orang itu hanya bisa membunuh orang-orang sipil, orang-orang yang ada di permukaan bumi itu orang-orang yang wanita, orang-orang tua, anak-anak itu yang menjadi yang bisa mereka tembaki. Mujahidinnya jatuh di kendaraan tanah, ya. Nah, tidak mudah hidup dalam tanah, ya. Dan itu dilakukan. Kalau mereka hanya mempimpin diri sendiri, ya mereka itu kabur aja dari Palestina, ya, ke Indonesia, ke mana, ya. Karena di beberapa ada orang yang kesini, ya, ada orang Palestina. Ya enak gitu, tapi mereka memilih perjuangan itu, dan mereka tidak merasa berat, gitu, ya. Jadi walaupun resiko dari semua perjuangan yang dilakukan itu adalah luka atau mati, ya. Dulu Pak Rasulullah SAW yang memimpin peperangan dengan para sahabatnya yang selalu jumlahnya sedikit, ya, menghadapi pasukan musuh yang sangat besar, sampai Badar, musuhnya lebih besar, ya. Kemudian yang berat itu disebut Jaisul Usrah, yaitu dalam perang Tabuk, ya, karena harus berjalan jauh dari Madinah ke arah Romawi, jaraknya itu sekitar 800 km, ya, jalan kaki. Di waktu jalan kaki di waktu kemarau yang sangat panas, ya. Dan waktu itu sedang mau panen, belum panen, mau panen, menjelang panen. Itu kan berat lah. Dan yang dihadapi Romawi itu budidaya dunia waktu itu, ya. Resikonya ya mati. Dan mereka kemudian para sahabat, ya, direkrut oleh Rasul, dan mereka menyiapkan sendiri alat-alat jihadnya itu, senjata, kendaraan, semuanya disiapkan sendiri. Berjalan jauh, ya. Kenapa mau? Ya, nah itu, ya, dari akhlaknya, ya, kuat, ya. Kemudian mendorong dia melakukan hal itu secara mudah, ya. Jadi artinya kalau kita ingin mengukur akhlak kita, ya kita mudah kan untuk melakukan kebaikan, ya. Atau masih berat, ya, maju mundur, ya. Maka itu menunjukkan atau, ya, parameter yang menunjukkan kualitas akhlak kita, ya. Terus wadalika yang demikian itu kahulukil hilmi, seperti akhlak santun, ya, walanati, ya, santun, sopan santun, ya, lembut, ya, wasobri dan sabar, watahamuli. Jadi santun, sabar, ya, tahammul itu tabah, ya, ketahanan menghadapi tantangan ujian dalam melakukan kebaikan yang diinginkan, ya. Termasuk ngaji, ngantuk, ya, tapi tetap, ya. Kita baru ngaji nggak ada di musuh, ya. Musuhnya ada makan ngantuk aja, ya, nggak bosan, ya. Tapi kalau jihad, wah, ada di musuh betulan, ya, yang mengancam
sabar, tahammul, wal karam, kemuliaan. Ya. Kemuliaan itu akhlak kemuliaan, ya, yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mulia, yang baik-baik, dan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang terhina, minta-minta atau melakukan hal yang tidak senonoh. Wasyaja'ah dan berani, ya, akhlak berani dalam kebenaran. Ya. Kalau yang lain pada ngaji, kita ngaji itu perlu keberanian, mengambil pilihan tindakan kita, walaupun nggak banyak orang yang melakukannya, gitu ya. Ya, dan di sini banyak temannya ya. Coba kalau kita di suatu kampung yang ke masjid cuma aki-aki aja gitu ya, suatu ya, gitu. Nah itu perlu keberanian ya untuk kita melangkah ya, walaupun nggak banyak orang yang melakukannya. Ya. Alhamdulillah ya, saya dari sejak SD itu rumah saya jauh dari sini, jauh sampai dari sini ke Alfa lah. Ya. Tapi dari sejak saya sunat itu, ya, saya merasa yang katanya Allah yang masih petunjuk ya, selalu ke masjid kalau sholat itu. Nah itu nggak ada temennya, jauh, jalannya sendiri. Nah ya, pokoknya itu saya merasa ya senang aja gitu ya, masih kecil ya. Nah, kalau sini kan kalau dari atlet itu kan ada rombongan, ada rombongan ya, relatif enak ya. Tapi kalau aku sendiri cukup ke sini ya itu berat. Ya. Dulu saya waktu itu sendiri, tapi ya apalagi setelah saya dibesarkan, saya merasa malu kalau tidak ke masjid. Jangan kan tidak ke masjid, tidak pakai peci aja malu. Baik ya. Kemudian adil, ihsan, berbuat yang terbaik ya. Wa ila dzalika, dan yang lain-lainnya minal fadailil khuluqiyah ya, lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia, wal kamalati nafsiyah, akhlak-akhlak kesempurnaan, akhlak-akhlak yang utama ya. Nah itu gambarannya akhlak yang baik gitu ya. Akhlak yang baik di dalam dirinya itu ada kekuatan, dia baik hatinya, santun, sabar, tabah, semangat dan kebaikan, berani walaupun gak banyak temennya tadi ya. Kemudian selalu sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik dalam amal-amalnya dan yang lain-lainnya. Itu gambaran akhlaknya berarti bagus gitu. Nah kebalikannya berikutnya, lagi ya. Kama anna idza umilat, sebagaimana kalau institusi akhlak itu diabaikan, tidak dibina, tidak ditarbiyah, ya, nggak ngaji, nggak selalu dengan orang-orang yang baik, gitu ya. Falam tuhadzab at-tahdhibal la'ibiyah, lalu tidak dididik dengan pendidikan yang sesuai, yang selayaknya, gitu ya, semestinya. Walam yukna bitamiyati anasil khairil kamina fiha, dan tidak diberikan pengembangan ya pada unsur-unsur kebaikan ya. Jadi potensi-potensi kebaikan itu tidak dikembangkan. Pada aslinya itu orang itu potensinya baik ya, tapi tidak dikembangkan. Aurubiya tarbiyatan sayyatan, atau sebaliknya malah dia ditarbiyah dengan tarbiyah yang jelek ya, malah dia
Nah, hatta asbahal qabihu mahbuban. Sampai karena itu terus ya intens ya dia mengalami atau melakukan hal-hal yang merusak hatinya, sehingga akhirnya yang buruk itu menjadi sesuatu yang menjadi kesukaannya. Jadi ya, sesuatu yang jelek tapi dia suka gitu. Wal jamilu makhluk yang bagus yang indah malah tidak disukai. Ya. Jadi memang seleranya jadi nggak jelas. Ya. Nah, contohnya potong rambut. Ya. Potong rambut kan secara umum ada yang bagus ya, rapi. Tapi ada yang diorek-orek nggak jelas. Apa indahnya? Yang menyimpang malah dilarang dan Nabi. Wasalat ar-radha'i wa naqis minal aqwal wal afal kastur'ana bidun takalmin. Akhirnya ya berbagai perilaku rodhilah tidak perlu tercela ya. Maka hal-hal yang jelek yang kurang baik itu perkataan maupun perbuatan itu akhirnya mudah muncul dari orang itu ditakal tanpa beban. Ya. Kalau kita suruh bohong kan beban ya, tidak bisa bohong gitu ya. Atau suruh ngomong babi gitu ya, ngomong babi apa, tapi kalau dipakai untuk bisu-bisu untuk kita nggak bisa beban. Tapi kalau orang yang sudah kacau dan rusak akhlaknya, nah itu memang udah ya hari-hari begitu ya. Udah makanannya sehari-hari begitu ya. Tapi yang ngomong begitu, kalau babi itu kayak gimana gitu, ngomongnya tetap selalu begitu ya. Gila apa itu ya, buset apa itu ya. Irafia, maka kondisi itu dikatakan orang itu memiliki khuluqun sayyi, akhlak yang buruk ya, karena yang muncul adalah perilaku yang buruk. Wasumyatil kalaqwal, dan perbuatan atau perkataan dan perbuatan adamimah yang tercela yang muncul dari itu dari akhlak yang buruk itu. Padahal hal dia seperti khianat ya, gading, bohong ya. Wal jaza itu mengeluh ya. Watoma rakus, wal jafa kasar, wal bodoh keras, wal fash keji, wal bada kotor, pikiran kotor, wal mainan ilahi. Nah, akhirnya begini ya. Jadi akhirnya ya seperti sering digambarkan gitu ya. Jadi hati itu seperti apa ini? Teko ya. Ya seperti teko ya. Hatinya ada isinya apa ya? Kalau ini ada itu misalnya ya, maka keluarnya ya. Kalau isinya comberan ya, comberan ya. Jadi apa yang ada dalam hati itu mancurnya ya itu. Ya, kalau kita ingin mengetahui isi teko itu apa ya, biarlah mancurnya itu apa ya. Kalau mancurnya yang jelek-jelek berarti akhlaknya jelek. Ya. Jadi intinya sebetulnya yang di dalam teko itu. Macamnya itu hanya efek saja ya. Maka inti dari akhlak adalah hati ya. Nah, at-taqwa hahuna. Takwa, kalau takwa kan definisinya kan melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Itu indikatornya. Tapi the power of takwa hahuna ya, di dalam hati ya. Dialah yang, jadi takwa itu adalah akhlak utama ya. Akhlak takwa itu di dalam hati yang kemudian memunculkan perilaku untuk
melakukan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang. Baik para jemaah sekalian, jadi sampai sini ini narasi panjang, tapi ini sangat penting, sangat mendasar ya. Sebelum nanti kita akan membahas satu persatu akhlak-akhlak apa saja yang kita perlu perhatikan. Nah, tapi ya malam hari ini kita baru belajar tentang hakikat daripada akhlak ya. Semoga ya bisa mengingatkan kita untuk terus mengontrol hati kita, akhlak kita. Ya, jangan sampai akhlak kita tahu-tahu ya tidak baik gitu ya. Sehingga kita terus harus mengontrol dan memperbaiki akhlak kita melalui kegiatan yang mentarbiyah akhlak kita. Ya. Nah, di antara sarana tarbiyah itu adalah belajar. Ya. Itu yang disebut dengan tombol hati. Ya, tombol hati itu ada 5 warna nih. Mau Quran, menanam maknanya, satu baca Quran dan memahami artinya, berarti itu kita ngaji kayak ngaji tafsir. Ya, itu. Kemudian yang kedua, orang soleh kumpul ya, jadi bergaul dengan orang-orang yang baik. Ketiga, ya, puasa ya. Keempat, sholat malam. 5, zikir ya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa kita akhir dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum